lagu niku enten pinten lagu jenisnya? Ada yang jenis lagu, Nggih. ada yang jenis gending, Nggih. ada yang jenis langgam, Nggih. ketawang, jineman. Masih banyak. Bowo. Bowo, ya. Itu sebenarnya banyak macamnya. Yo. Tapi lah kalau di kalangan jaranan Nggih. itu yang dikenal cuma langgam, Sama bowo. lagu sama bowo. Kalau di wayang banyak nih. Banget macam nih. Kalau di jaranan ya jenenge jineman atau ketawangan ya ndak ada. Ndak kenal itu jaranan. Sederhana tapi menyenangkan ya. Contohnya kalau langgam itu ya langgam Medang Sari. Nah, itu kan pelok. Kalau selendro ya Sri Kuning. Sebenarnya ada langgam itu pelok dibuat selendro, selendro dibuat pelok, dibolak-balik bisa tergantung pesindennya sama pengerawitnya bisa apa enggak. Nah, kebanyakan kalau laras selendro dibuat pelok itu pembelajarannya mudah. Tapi kalau laras pelok dibuat selendro, wah susah. Saya kira jarang yang bisa. Karena apa? Lagu selendro itu butuh penghayatan. Irama selendro, karena nada selendro itu diarani angel ya angel, tapi diarani penak yo penak banget, simple soalnya ya. Tapi ya nadane. Nadanya susah soalnya apa? Sering naik turun. Kalau sungguh baru naik terus langsung jet ya. Tapi kalau pelok itu nadanya tuh mudah ditebak. Anu ajiknya. Aja kok bareng ini mesti gini, kok bareng ini mesti gini lah. Jadi mudah. Tapi kalau belajar langgam selendro atau langgam pelok dibuat selendro, nah itu susah. Misalnya contoh ya tembang kangen. Tembang kangen itu sama anak-anak itu dibuat selendro. Atau mungkin pujian sun puji itu dibuat selendro. Dunia kan pelok, tembang kangen juga pelok. Itu dibuat selendro. Itu belajarnya itu enggak butuh 1-2 hari. Susah sekali. Tapi kalau langgam Sri Kuning selendro atau caping gunung selendro itu dipelokkan, mendengar gamelannya saja itu sudah bisa menyanyi. Gampang soalnya kalau pelok itu ya. Perbedaannya itu guys. Jadi lebih mudah belajar pelok daripada Kalau belajar selendro itu butuh penghayatan dari hati. Bahkan kalaupun bisa selendro, gending selendro, belum tentu bisa menyanyikan dengan fasih. Maksudnya nges. Nah, nges itu. Karena apa? Cengkoknya itu kebanyakan nih kalau cengkok pelok kan lucu, telecer. Nah, kalau cengkok selendro itu kalau nggak punya cengkok nges, lah, niku diperdengarkan di telinga saja itu aneh. Kurang enak. Ya. Makanya kalau belajar selendro itu butuh keseriusan. Karena bagaimanapun sejarahnya gamelan, dulu kan awalnya memang selendro. Gamelan itu selendro asalnya dari Payangan ya, yang menurunkan itu para dewa. Jadi salendra dewa Indra. Kalau pelok buatan manusia. Ya. Lagu biasanya yang apa para penggemar atau penonton request itu lagu apa aja sih itu? Kebanyakan itu kalau di jaranan. Nggih. Kalau di jaranan nih sebenarnya untuk masa-masa yang sekarang kebanyakan yang di request lagu jenisnya yang lagi ngehit lagu nih Didi Kempot, lagu-lagu nih Happy Asmara, banyak sekali di request. Cuma ada yang tertentu mau request langgam karena apa? Ada juga yang sekarang itu kata-kata itu soyo kawak soyo pena, soyo kawak soyo larang, ya toh. Kayak itu langgam yen tak rasa ragu ngalamun ning ati toh. Itu kan lagu lama banget. Terus sekarang itu ngehit. Bahkan untuk jaranan-jaranan yang mau baru saja apa itu dadi. Ya, itu kebanyakan langgamnya itu. Kalau tidak langgamnya ini Melati Rinunci. Ya, kebanyakan itu. Nah, itu kan lagu-lagu zaman dulu. Sekarang pun tetap banyak kayak Jenang Bulo, terus Kangen Pitung Sasi lah. Itu banyak yang minta juga dari kalangan anak muda. Seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kalau dihayati
lagu langgam zaman dulu itu lebih enak. Saya kawak, saya pengen. Iya, nadanya enak, iramanya enak, untuk jarananan pun kalem, pegon keras juga enak. Makanya untuk pesinden-pesinden walaupun jaranan ya kalau bisa harus belajar langgam, terutama langgam-langgam klasik. Yo paling tidak yus jenisnya nyidam tarik, jenisnya lagi menci dipelajari. Kenapa? Itu pun tidak mungkin punah. Lagu kesukaan jenengan apa? Biasanya kesayangan saya ya kisah nyata ya. Oh, kisah nyata. Saya kira ya wes. Ya wes, aduh, itu yang sering saya lantunkan itu tembang kangen. Saya kan lagi kangen sama kamu. Cie, kangen. Lagu sukaanku guys. Kangen tidak kerasa guys. Biar Guys ya, tembang kangen itu kebanyakan kan yo dilantunkan untuk semua kaum muda. Cuma untuk suasana apapun cocok. Untuk suasana semangat juga cocok, untuk suasana susah juga cocok. juga seketik Bu. Ayo. Tembang kangen ya? Iya, dinarian monggo. Oh, spesial buat siapa ya? Spesial buat Mas Fitra. Iya, lah aku. Kami Pak Har. Gedeng ya Pak Har. Monggo. Sama saya dulu. Tak piro ya nadane. Iya. Wayah wengi udan krimis ra wis tumis penyukan tumetes dadi satingan nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku jroning uripku yen ora ono sliramu. Cukup ya buat intermezzo saja. Ini suaranya juga halus banget. Halus kados napa? Tepung. Beneran loh Kadang halus loh. disukani toyo anu gembel. Gembel tapi digoreng enak kriuk. Oh, iya, kriuk. Kok malah panganan ya? Tanggapan paling jauh di mana, Bu? Pintas ya? Nggih pentas tanggapan. Paling jauh Malang Selatan. Karena sih pentas juga di Sidoarjo. Pernah juga pentas di Trenggalek. Jadi kalau menurut saya ya jauh. Itu tempuhnya perjalanannya itu membosankan. Jauh sekali. Pernah nggak Bu keluar Jawa Timur? Sebenarnya itu banyak, cuma sementara belum saya terima. Sebenarnya banyak, kemarin ada yang japri daerah Kalimantan. Nggih, kula nate daerah Kalimantan, Riau, ngapunten nggih. Soalnya kan juga jauh, nggak punya saudara di sana. Jadi kalau mau ke sana cuma sehari tok ya capek deh perjalanan. Iya, makanya itu kemarin ada yang mau ngasih job di Kalimantan. Saya tegaskan kalau saya cuma satu job enggak mau. Karena apa, rugi perjalanan. Perjalanan tok jauh terus Iya, capek. iya, kecuali dalam 1 minggu ada 3 sampai 4 job mungkin saya mau. Kalau selama ini yang menawarin saya kan cuma 1 job. Jadi kalau besok-besoknya ada yang nawarin lagi 1 Maksudnya minggu. gini, jadi kalau dalam 1 minggu itu ada beberapa job, jadi kita enggak capek, Nggak maksudnya capek bisa perjalanan. istirahat juga di sana. Iya. Kalau sehari tok terus pulang lagi ke sini capek. Iya, kan Saya juga merasa. saya rugi waktu, Nggih. sananya juga rugi tarif. Nggih. Kalau 3-4 Sekalian. job kan uang perjalanannya PP-nya kan cuma satu kali, cukup bayari harinya jobnya itu saja. Tapi kalau 1 job kan saya rugi, sana juga rugi. Makanya untuk sementara ini luar Jawa belum saya terima. Sebelum ada yang mau perjanjian seperti itu. Nggih, soalnya juga jauh. Jauh. Nggak punya saudara juga bingung ke sana mau jujuk siapa. Nah, Nginep di mana? Kalau kita nginep di yang ngejob ya nggak enak juga. enak. Pertama ketemu kita di mana sih? Kalau nggak salah gimana ya? Lupa ingat. Itu
kamunya lagi mecut. Kalau nggak salah dia sekalangan, tapi nggak patio tamat nih, piye? Belum, maksudnya cuma ketemu sekali, belum terlalu kenal Belum, itu sampai sekarang. Di daerah Tarokan ya? Iya, Tarokan Kediri itu di Tresno Turonggo Budoyo. Putro Tresno Budoyo ya. Halo dulur-dulur Putra Tresno Budoyo. Kapan main kamu? Rindu kalangan ini efek corona. King PTB. Itu jadi ketemu sampean kan saya belum kenal akrab, jadi nggak begitu bincang-bincang ya. Kamunya mecut, sayanya nyender, udah biasa saja. Terus ketemu di kamar mandi. Ketemu di kamar mandi, saya selak kebelet pipis, kamunya lama. Masih ini komboran guys. Kan Saya- komboran kan ribet Saya kan. kewotok ini siapa ini selak kebelet. Terus akhirnya belum selesai pakai otok aku keluar ngapunten Bu, walau tasek ndamel komboran. Oh iya Mbak, agak apa-apa. Ya maklum lah, saya nggak sabar. Awal pertemuannya mengesankan guys. Heeh. Jadi tuwotoki. Terus bisa web ini anu Bu ya, gara-gara jenengan upload les di Facebook, terus ibunya ngomenin, terus saya ditawari mau gak les di Bratifa. Akhirnya ya mau. Ya memang Itu ya. waktu masih sekolah dulu Bu ya. Sama SMA ya? SMK Iya. kelas 2. Masih unyu-unyu. Anu sekarang onyo-onyo. Yang jelas itu begini loh. Saya itu dulu itu hati les-lesan itu kan karena minatnya anak-anak. Ayo bu, pengen les, pengen dipelajari sama Bu Latifah. Ya. Jadi ya saya upload di Facebook, siapa yang mau belajar sinden jaranan ya, bukan sinden klasik. Kalau sinden klasik saya bukan ahlinya. Ada yang lebih pandai. Jadi untuk kalangan jaranan kalau mau saya bimbing itu saya dulu kan buka les-lesan itu. Dan kamu pun juga mau. Lalu ibumu info. Saya enggak tahu Bu, kemarin ibu nawani lah ini les sudah Bratifa lah. Aduh ibu, wis lah tak anter gitu. Akhirnya aku semangat. Setiap pulang sekolah kan jam 4, itu jam 5 sampai rumah, terus mandi, mau maghrib berangkat lagi ke rumah Ibu Latifah. Dalam Ibu Latifah niki daerah Merican Kediri, rumahku Nganjuk, Bogo Nganjuk. Iya. Jadi setiap malam itu aku PP selama aku enggak tanggapan. Aduh, Ngecut. pertama kali mau ke rumah saya itu banyak meledos. Bannya bocor. Bocor Dan guys. deres guys. Ya Allah, tetap nekat. golek tukang tambal ban nih angel. Akhirnya aku tak geledak. Terus akhirnya nekat, terus Nekat, sampai ya. tanya-tanya dari Blatifa niku pundi to, terus dikasih tahu. Itu pun ya aku sampai sana jam 8 malam, anak-anak wis dari tengah-tengah, aku masih belum mulai dari nol. Iya, karena dia itu kan daftarnya juga masuk ketinggalan. Nggih, soalnya kan nggih nek mboten ibuke sing ngertos teng Facebook kula nggih mboten sembarang kirim buat free. teman nggih. Niku tek kula nggih kadang main. Jadi dulu aku sekolah ya sekolah, tanggapan les ya les. Jadi meskipun aku pulang les malam sampai jam 1, jam 2 niku habis les gak pulang sik, guys. Ngoces. Biasa ngrumpi rempong. Semare ngono lagi pulang. Kok kamar jam 1 kok tidur, terus jam 5 bangun, terus udah sekolah meneh, pulang lagi ngono terus sampai sukses. Sekarang sukses ya? Exciting. Alhamdulillah Pengangguran tapi. sukses seperti saya. Sama guys, efek Keter- corona, keterak corona. pengangguran sukses dan pipinya bidu-bidu. Biasanya aku gak di pipi. Terus kangen kalangan guys. Jadi meskipun apa ya, tetap tanggung jawab lah, sekolah main-main. Oke, itu ditiru. Kan ada kadang kalau malam tanggapan paginya bolos sekolah, kalau Nah. bisa jangan. Jadi tetap tanggung jawab Tanggung sekolah-sekolah. Tanggapan juga tanggapan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus, tapi wis gak kerja lagi, efek lockdown di rumah kan. Terus saiki yo nganggur pisan, jobe gak nang tanggapan. Ayo edisi sambat. Disi sambat iki, sumpah aku keronto-ronto guys, arep nangis ora iso nangis. Harus nangis sedisin. Judul lagu. Heeh. Lebih. Judul lagu.
Kalau suka duka menjadi sinden nih kenapa Bu? Banyak sekali. Pokoknya masih tahap babat belajaran ya. Itu kita tuh masa promosinya itu banyak sambatan. Supaya apa? Kita itu satu dapat ilmu dulu. Dua kita dapat pengalaman. Tiga kita mencari klien. Jadi biasanya itu kalau babat itu enggak boleh langsung narik, enggak boleh. Kenapa? Kita itu sambil belajar. Dikasih berapapun kita harus diterima. Kalau itulah bab tarif ya. Kalau bab perjalanan biasanya itu kalau pada waktu musim penghujan ya, tanggapan terus musim hujan mau berangkat itu kehujanan ya, sampai lokasinya juga hujan. Tapi jenengan enak Bu dadi sinden di atas panggung guys, duduk gak udanan. Oh iya sih. Lek aku metu nang itu les komoh pilih-pilih. Alah. Ya, tapi gak apa-apa, tapi seni itu indah guys. Terus terkadang itu gini, ada juga yang paguyuban jalanan itu yang peduli sama panjak-panjak, ada yang nggak peduli. Jadi kadang kala itu kalau kita itu tanggapan iya kudu sangu sebabnya iya terkadang mangan iwak pitik gitu, terkadang ya kayak enak apa-apa, makanya kita harus siap sedia sangu itu bekal kalau bisa keluar minum sendiri. Ya itu suka dukanya. Terkadang juga kalau tanggapan itu juga capek, tapi bagaimanapun kurang tidur jelas, awak nggak fit jelas, tapi bagaimanapun kalau sudah tanggung jawab kita muni kita harus datang ya, kalaupun sakit, kalau nggak keras, nggak sakit berat, kita harus berusaha datang. Itu namanya tanggung jawab. Karena apa? Kita sudah bilang saguh nggih. Kecuali kalau memang sekalian sakit, kalian tanggung jawab cari pengganti. Ya kalau itu sakitnya sakit beneran, sakit keras, atau memang ada kepentingan yang mendadak tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu baru kita tetap tanggung jawabnya, minta maaf kepada yang punya jalanan, terus kita mencari pengganti. Nah, itu namanya tanggung jawab. Jadi gini, kalau kita sudah saguh ya, terus jobnya itu rentep ya, seumpama gini ya, siang tuh main dengan Juk gitu, malamnya itu ada job di Malang Selatan ya, kita kalau sudah muni ya harus kita tempuh. Sedangkan besok pagi ada job di Surabaya ya, kalau capek ya apapun caranya harus kita tempuh, bisa datang di acara tersebut karena sudah saguh ya. Banyak-banyak minum vitamin, konsumsi makanan sehat. Sing jelas itu harus. Kalau istirahatnya jelas kurang. Terkadang pas kurang. Guys, pas waktu tanggapan itu aku hampir 3 minggu setiap hari, kadang siang malam, aku subuh baru sampai, siang berangkat lagi lah. Di masa orang-orang itu tidur, kita bekerja. Tapi saat orang-orang bekerja pagi, kita tidur. Nah, itu suka dukanya seperti itu. Kamu tahu sendiri kan? Lebih banyak sukanya sih Bu, menurut saya itu kumpul teman, saudaranya banyak. Yang jelas sih karena dunia kita di situ. Dunia seni, temennya harus banyak. Ya, makanya secapek apapun berusaha menutupi, tetap kelihatan senang, happy. Karena sekali ketemu sama teman-teman sekarang udah lupa. Mungkin nanti bisa kerasa kalau kita sudah pulang ke rumah waktu istirahat lah itu. Nah itu. Pernah Bu, padahal saya itu enggak nyinden nggih. Saya bangun pagi siang nggak bisa ngomong. Saking capek, akan bengok neng kalangan. Memang suara itu pengaruhnya enggak bengok saja. Badan kecapean fit, suara enggak bisa. Kadang sehari 2 kali, 2 tempat. Nah, mulanya kalau jalanan itu acaranya pedotan gitu ya. Siang berapa adegan, malamnya ada. Itu untuk waktu istirahat harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk ngoceh. Karena apa? Buat istirahat supaya badan fit, karena nanti malam masih dibutuhkan dan besok pun masih ada job. Ya. Pas saja tips-tipsnya biar suaranya itu enak, mesti enggak gimana ya,
maksudnya sering belajar iya, tips-tips biar menjaga suara seorang kalau sinden. menjaga suara ya, karena apa? Sound system itu kan beda-beda. Enek sing soni mikir enreng pena, Iya, enek sing sing soni mantep. mantep gembret gak karu-karuan. Kita itu harus semua itu harus diterima. Karena apa? Kita didatangkan di situ tidak untuk protes bab sound, kita didatangkan untuk nyinden menghibur semuanya. Jadi apapun soundnya ya harus kita terima ya, sound system itu. Lah untuk menjaga suara kita itu supaya tidak rusak, Nggih. ya kalau soundnya itu pena itu gampang saja, suara jelas nggak rusak ya. Ya. Tapi kalau sound sistemnya nggak pena, lebih baik kita itu menyuarakannya sesuai dengan takaran suara kita, nggak perlu ngeden, ngoyo, Malah merusak. mikir dengan ini. Wes toh, kalau sound system jelek dia apapun tetap jelek. Cuma kita dihadirkan, didatangkan oleh yang ngejob, kita menghibur ya sudah dihibur dengan dengan suara yang sesuai takaran kita saja. Kan ada suara itu yang seorang itu beda-beda. Ada yang powernya kuat, ada yang powernya lemah. Kalau saya ini masuk power lemah. Ada lembut maksudnya. Penyayang. Kalau yang powernya kuat itu ya bengok-bengok saja nggak bisa habis. Tapi lah power lemah seperti saya ini buat bengok ngeden besoknya nggak bisa digunakan. Nah kalau mau tanggapan itu ada makanan minuman yang harus dijauhi, tidak boleh dihindari ya, jadi tidak boleh dimakan. Contohnya saja es ya, terutama ya. Kenapa? Sebenarnya es itu tidak ada efek, cuma yang nanti manis. kalau tidak manisnya saja. Kalau kita minum es terus pilek, ya, pileknya itu kan mengganggu tenggorokan dan hidung. Berarti harus anget-anget. Kalau yang manis-manis Sebenarnya kalau manis itu dikurangi. jangan ya, minuman manis-manis jangan. Bahkan kalau bisa air putih yang banyak itu bagus. Tapi kalau habis nyinden di rumah itu air garam hangat-hangat itu diminum buat istirahat. Minum vitamin C ya, UC 1000 ataupun konsumsi segala vitamin C juga bagus. Buah-buahan bagus. Tapi kalau makan ini harus dihindari itu ya, seperti yang berminyak. mengandung minyak itu ya, khususnya ya mengandung minyak, gorengan itu. Gorengan wajan, sotel ngono lho, Aja guys. dipangan guys. Ya didolai. Tidak diduwe. Gorengan itu kenapa tidak boleh dimakan? Nanti minyaknya kalau nempel di tenggorokan, kita tuh nyanyi nggak nyaman. Ya terus Iya. nyantol. Sedangkan suara sinden itu kan suara falset, suara dalam itu harus membutuhkan power, harus membutuhkan tenggorokan yang sehat. Nah, makanya kalau bisa kalau nyinden itu tidak boleh merokok atau minum sing beralkohol. Sing beralkohol itu banyak loh, enggak minuman keras saja loh. Contohnya saja rit. Ya, itu kan mengandung soda juga ya. Itu juga tidak baik. Iya, tidak baik. Lebih baik kita cukup air putih yang banyak. Ya, sehat. Selain itu kan duduk terus dia. Kalau kurang air biasanya kagak. Jadi ya, pokoknya satu tips saya, air putih yang banyak. Kalau buah yang bagus itu apa? Buah yang bagus ya, yang bagus ya, yang jelas yang mengandung vitamin C itu untuk daya tahan ya. Kalau yang buat Kalau buat tenggorokan itu yang bagus itu buah pepaya, pisang. Nah, itu. kalau alpukat juga peradangan sama kayak pisang. Oh gitu ya. Cuma lah alpukat kan makannya susah ya. Nyarinya susah. Yang ada kan kates, cara pena. Jawane. Nek gak ada pepaya kates. Ya. Gedang godok. Gedang goblok. Gedang itu juga bagus ya. Kates. Pengalaman paling mengesankan saat nyinden. Pengalaman yang mengesankan ya, saya kira setiap paguyuban jalanan itu punya pengalaman yang semua mengesankan sebenarnya. Karena ya Yang paling mengesankan tanggapan di sini biasanya kan kalau paling mengesankan nih paling ingat kalau saya itu ya malah ini nyebutin merek ya jalanan udah, loh. maksudnya main gimana gitu, betul sah nyebut ngapain. Ya, di dol ae. Di dol itu juga bagus ya. Di dol itu juga bagus. Ya,
maksudnya dapat apa, maksudnya disawer apa dia apa kan mengesankan seperti itu. Sawernya paling banyak, biasanya paling mengesankan. Di daerah Hadiluwe ya, biasanya di daerah Hadiluwe itu kan orangnya ramah-ramah ya, masuk fan lah ya. Saya itu sering dipersilakan kami istirahat, ayo Mbak Latifah di rumah saya, ayo Mbak Latifah di rumah saya, ibu-ibu khususnya, yang penggemar saya banyak itu ibu-ibu. Nanti minta request lagu apa, Mbak Latifah tolong dinyanyikan ya, ya. Terus nanti disawer. Sawer itu ndak uang. Biasanya ibu-ibu nyawernya minuman atau jajan-jajan apa ya, saya senang, saya suka. Mengesankan di daerah Hadiluwe sana ya. Terus pesan untuk para seniman, terutama pesinden-pesinden lainnya yang masih muda-muda, dengan ingin berpesan, monggo. Gitu ya. Pesan-pesan saya kan kebanyakan ini memang saya kira seni budaya hari-hari ini memang bangkit ya, sangat pesat ya bangkitnya. Tapi efek corona jadi agak menurun lagi. Saya lihat itu dari kebanyakan kaula muda itu sekarang kan suka, khususnya ke jaranan ya. Sekarang jaranan entah itu jadi sinden, entah itu jadi panjak, entah itu jadi yang ngepang, itu warna wayang itu kan kebanyakan sekarang kaula muda ya. Saya pesankan satu utama, tidak boleh sombong ya, di atas langit masih ada langit ya. Tidak boleh sombong, harus belajar dan belajar. Tidak ada yang namanya sudah wis apik dewi, sudah kondang, itu ndak ada ya. Kita belajar rendah hati. Kalau ketemu teman-teman sekalangan ya nyapalah. Atau yang lebih tua, Yang lebih tua, yang lebih muda, semua disapa. Tidak boleh sombong dan tidak boleh bertengkar sesama orang-orang seni. kesannya buat nanti perpecahan. Karena apa? Suatu saat kita itu ketemu sama orang seni itu, kalau kita bertengkar pasti suasananya tidak enak. Padahal kita itu orang seni suatu saat dimanapun pasti ketemu ya tahu. Tidak boleh sombong, tidak perlu ada perpecahan. Persaingan boleh bersaing, tapi yang secara sehat. Jadi pesan saya itu untuk yang babat, yang belajar itu urusan bayaran ya. Nah, ini bayaran itu jangan akhir. Kenapa? Kalaupun kita nanti sudah baik, kita akan dihargai sendiri oleh yang ngejo. Tidak perlu kita memberi aku lega sampai ini gak. Nah, itu yang akan menggulingkan kalian semua. Jadi pada intinya dijawab kalau kita sago, kalau ditanya, Mbak, biayanya berapa? Nah, baru itu kita berkata apa? Biasanya segini. Karena apa ya? Kelasnya sinden itu beda-beda. Tapi yang saya katakan ini sinden yang baru tahu belajar. Kalau tahap belajar itu jawabnya gini, Pak, kulo manut, kulo tasik belajar. Itu Takutnya nanti kalau minta job mana terus nggak bisa, malah nggak enak lagi. Iya. Menjatuhkan namanya sendiri gitu. Itu tidak baik. Ya jujur ya, saya sendiri pun kalau ditanya, Mbak, saman, pinten, baru saya berkata, Pak, biasanya saya di sana dikasih segini. Kalaupun orangnya, Mbak, saya adanya dana segini, kalau saya mau, saya rasa mau, saya muni iya. Itu kalau saya sanggup melaksanakan berangkat, memang posisi itu tidak ada job kosong, ya iya, saya tidak pilih-pilih. Itu saya, iya. Bukannya saya sudah kondang, tidak, cuma kan sudah banyak yang kenal. Tadi kan pesannya buat yang baru babat bersaing yang sehat, nggak perlu tukaran, jangan sombong, tunjukkan kreativitas. Orang lain yang menilai. Ya, untuk urusan uang nanti yang job sudah menilai sendiri. Saman pantasnya sama pantasnya. Tidak perlu. Kalau apa maksudnya nyindir di mana-mana, oh cake lo api, oh jadi tahapnya harganya segini. Iya. Nggak patah iso kan, Rodo. Jadi sudah tahu sendiri, tidak perlu kita itu kualitas, yang penting kualitas. Ngentol nggak perlu. Pemenang memanfaatkan situasi. Biasanya ini banyak yang memanfaatkan situasi itu apa?
di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus banyak yang bisa Heeh. misalnya daripada udah pada job. Akhirnya dibuat kesempatan ngentol-ngentol lah, itu enggak bagus. Itu mematikan rezekinya dia sendiri. Kalau saya sasi Agustus tahun baru, sasi biasa, ya wis pokoke lah Agustus. Dia Kediri ya sak ngene, kok lek di kono sak ngene padha lah karo kancane. Ini memang saya juga heran, ada yang bilang, "Mbak Latifah saiki mahal." Siapa yang bilang? Wong mereka itu belum japri, saya sendiri sudah bilang seperti itu. jadi kalau Iya. belum tahu jangan apa ya berpikiran oh sakmene larang ki, lebih baik kita tanya dulu Tanya pada dulu. beliaunya. Wong saya itu udah roy oke, pokoknya saya Selama- bisa datang deh ya. selama ndak ada job, Nggak ada insya job. Allah. Dan saya pun tidak pilih-pilih. Jaranan itu kalau job itu yang mana yang dulu. Tidak boleh yang mana yang mahal, tidak boleh gitu. Contohnya jaranan si A ngejob, dananya ini umpami ya 200 ya. Jaranan si B seminggu kemudian jaranan si B ngejob. Wis Mbak sama tak wae dana 300 terus awake dhisikne sing B ini. Itu tidak boleh karena apa? Pasti kabar-kabar itu didengar. Nah kalau sudah didengar jaranan si A ini menyebar ke semuanya, nggak usah ngejob kae mergo dhisik ini sendiri sing bayarane larang lah, itu membunuh diri sendiri. Kenapa? Baik profesional saja. Sekarang itu Facebook WA kita itu tidak bisa sembunyi-sembunyi. Karuan terus terang ae, Pak aku gak iso, aku loro. Pak aku gak iso, aku ana musibah, tapi tanggung jawab. Tetep boleh. carikan ganti. Gitu. Terus dupeh kalau jaranan kondang ngomong ya, terus kok tidak jaranan biasa, di sini jaranan kondang itu juga tidak boleh ya. Kondang itu bukan dari jarannya nanya, bukan, tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita itu punya talenta, punya kemampuan, kita punya konsekuensi. Orang itu suka ngejob. Oh caki lo mesti disiplin, mesti job mesti teko lek ngejob. Datangnya ya tepat waktu. Tepat waktu. Jadi aja arep bar lagi teko. Terus Kacane piye, Wi? ntar pukul lagi teko. Itu nggak boleh, menyepelekan nggak boleh. Walaupun kita itu sudah punya nama, menyepelekan itu tidak boleh. Itu masuk sebelum. Itu yang Selalu rendah hati, terus care sama teman-teman, terutama itu ya betul. profesional juga. Jadi buat semuanya aja pesan dari beliau mungkin bisa buat jadikan pelajaran diri kita sendiri. Oh Jadi kata cobain. kata berarti Pak tuh gini, jadi kita nggak langsung kita terima semua tapi kita olah, oh aku ini kurang ini lah, perbaikan diri sendiri, introspeksi. Yang jelas itu kesuksesan itu butuh proses, tidak ada yang instan. Lah mie instan mie bareng berdek. Ya, makanya lah kesuksesan kalau instan jatuhnya juga instan, makanya butuh proses belajar, tidak boleh sombong, konsekuen. Itu nanti seumpama jadi orang seni awet, dari dulu sampai sekarang awet, enggak terus sukses mergo mungkin cara instan nggak tahu ya saya, karena saya nggak pernah pakai cara instan tapi kok akhirnya jatuh instan dan dia pun akan terpuruk, tidak dikenal oleh siapa. Itu yang instan. Belajar dan terus belajar, semangat belajar pokoknya. Iya. Gimana pun belajar, intinya nomor satu tetap Belajar tidak boleh sombong. berkreasi. Jadi kita harus memiliki kreasi sendiri. Iya. Jadi suatu orang mempunyai ciri khas. Iya, tidak boleh ikut-ikut. Kalau api aku tak melu, malah justru jelek karena semua punya ciri khas sendiri. Bersaingnya yang sehat. Oke, jadi kayak ini tadi gimana apa Q&A-nya sama presiden. Semoga bermanfaat ilmunya buat kalian semua dan bisa buat jadikan pelajaran di sini. Oke, ini sudah sore, beliaunya mau pulang guys. Rumahnya jauh, kasihan nanti kalau pulangnya kemalaman. Naik awan piton guys. Oke, monggo Bu, titip salam buat siapa saja. Yo, kalau salam saya itu saya umum buat semuanya, kalangan seniman, seniwati khususnya Kediri Nganjuk dan sekitarnya. Ya.
Salam budaya. Bersatu kita teguh, bercerai kita tak kira kawin lah. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian panjang umur, lancar rezeki dan selalu mendapat berkah dari Allah. Amin. Oke. Dadah. See you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Thanks for watching. See you.